Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang beribadah sepanjang hidupnya, tetapi hanya sedikit yang berani menembus rahasia terdalam tentang siapa sebenarnya manusia di hadapan Tuhan. Sebuah rahasia makrifat yang begitu dalam hingga mampu mengguncang cara kita melihat dunia. Rahasia yang pernah diisyaratkan oleh seorang wali besar, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tentang hakikat wujud yang tunggal, yang dikenal sebagai Wahdatul Wujud. Malam turun perlahan di kota tua yang dipenuhi jejak para pencari Tuhan. Langit Baghdad yang gelap seperti menyimpan rahasia yang tidak mudah dipahami oleh akal manusia biasa. Di balik gemerlap lampu minyak dan lorong-lorong sunyi yang hanya dilalui oleh langkah para peziarah ilmu, ada satu pencarian yang jauh lebih dalam dari sekedar ilmu lahiriah. Pencarian itu adalah pencarian tentang hakikat keberadaan. Di antara para penempuh jalan ruhani, nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bergema seperti cahaya yang menuntun para pencari menuju samudera makrifat. Beliau bukan hanya seorang ulama yang mengajarkan hukum dan ibadah, tetapi juga seorang arif yang membuka tabir-tabir rahasia tentang hubungan antara hamba dan Tuhannya. Banyak orang datang kepadanya dengan hati yang gelisah, membawa pertanyaan yang tidak mampu dijawab oleh ilmu yang hanya berhenti pada kata-kata. Di tengah keheningan malam-malam panjang yang dipenuhi zikir dan munajat, tersimpan sebuah pemahaman yang sangat dalam tentang hakikat wujud. Sebuah rahasia yang tidak mudah diterima oleh mereka yang masih terikat pada pandangan lahiriah semata. Rahasia itu dikenal dalam dunia tasawuf sebagai Wahdatul Wujud, sebuah pemahaman yang mengguncang cara manusia melihat dirinya, alam semesta, dan Tuhan. Bagi kebanyakan manusia, dunia terlihat jelas dan terpisah. Ada langit, ada bumi, ada manusia, ada Tuhan yang disembah. Segalanya tampak berdiri sendiri-sendiri, seolah memiliki keberadaan yang mutlak. Namun bagi para arif yang telah menempuh jalan panjang dalam penyucian jiwa, pandangan itu perlahan berubah. Mereka mulai melihat sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekedar bentuk dan rupa. Dalam perjalanan ruhani yang sangat sunyi, ketika ego manusia mulai luluh seperti garam yang larut dalam air, muncul sebuah kesadaran yang mengejutkan. Kesadaran bahwa keberadaan manusia sebenarnya tidak berdiri sendiri. Ia hanyalah bayangan dari kehendak yang lebih besar, pantulan dari sumber wujud yang tunggal. Disinilah banyak orang mulai salah memahami. Sebagian merasa takut, sebagian lagi menuduh bahwa pemahaman ini berbahaya. Mereka mengira bahwa konsep ini menyamakan manusia dengan Tuhan. Padahal para guru makrifat justru mengajarkan sesuatu yang jauh lebih halus dari sekedar pernyataan lahiriah. Bagi para pencari yang benar-benar berjalan di jalan batin, pemahaman tentang Wahdatul Wujud bukanlah teori filsafat yang dipelajari dengan akal. Ia adalah pengalaman ruhani yang lahir dari perjalanan panjang melawan diri sendiri. Perjalanan yang dipenuhi malam tanpa tidur, air mata taubat, dan kesunyian yang tidak mampu dipahami oleh orang yang belum pernah merasakannya. Dalam jalan yang ditempuh oleh para wali, ego manusia adalah tembok pertama yang harus runtuh. Selama manusia masih merasa memiliki kekuatan, memiliki kehendak, dan memiliki keberadaan yang mandiri, selama itu pula ia masih terpisah dari rahasia terbesar makrifat. Para murid yang datang kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sering membawa kebanggaan tersembunyi dalam hati mereka. Mereka merasa telah banyak beribadah, telah banyak berzikir, dan telah memahami berbagai kitab. Namun di hadapan perjalanan makrifat yang sesungguhnya, semua itu seringkali hanyalah pintu pertama yang belum benar-benar dibuka. Karena hakikat makrifat bukanlah menambah sesuatu dalam diri manusia. Hakikatnya justru menghapus sesuatu yang selama ini menutupi pandangan batin. Semakin dalam seorang salik berjalan, semakin ia menyadari bahwa dirinya hanyalah kehendak yang dipinjamkan. Nafasnya bukan miliknya, geraknya bukan miliknya, bahkan keberadaannya sendiri bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri.
Kesadaran ini tidak datang seperti kilat yang menyambar tiba-tiba. Ia datang perlahan, melalui proses yang mengguncang batin. Ada saat di mana seorang pencari merasa kehilangan dirinya sendiri. Dunia yang dulu tampak jelas, tiba-tiba terasa rapuh. Segala yang selama ini dianggap nyata, mulai kehilangan maknanya. Pada titik itulah, sebagian orang mundur. Mereka takut kehilangan identitas mereka. Takut kehilangan pegangan yang selama ini mereka yakini sebagai kebenaran. Namun bagi mereka yang terus melangkah, justru di balik kehancuran rasa diri itulah, mulai tampak sebuah cahaya yang sangat halus. Cahaya yang tidak berasal dari dunia luar, melainkan dari kedalaman ruh yang paling sunyi. Para arif menggambarkan keadaan ini seperti seseorang yang berdiri di depan cermin tanpa batas. Semakin ia mencoba melihat dirinya, semakin ia menyadari bahwa yang terlihat hanyalah pantulan dari satu sumber cahaya yang sama. Disinilah rahasia wahdatul wujud mulai terbuka sedikit demi sedikit. Bukan berarti manusia menjadi Tuhan, dan bukan pula Tuhan menjadi manusia. Tetapi seluruh wujud yang terlihat di alam semesta ini hanyalah tanda-tanda dari satu keberadaan yang mutlak. Seperti ombak yang muncul di permukaan laut. Ombak terlihat berbeda-beda, bergerak ke berbagai arah, namun hakikatnya tetap satu dengan samudra yang melahirkannya. Pemahaman ini begitu dalam sehingga tidak semua orang mampu menerimanya. Bahkan dalam sejarah perjalanan tasawuf, banyak perdebatan yang muncul karena rahasia ini. Sebagian orang menolaknya dengan keras. Mereka khawatir manusia akan tersesat jika memahami konsep ini tanpa bimbingan yang benar. Sementara para arif justru mengatakan bahwa rahasia ini hanya akan dipahami oleh mereka yang telah melewati perjalanan penyucian jiwa yang panjang. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sendiri dikenal sangat berhati-hati dalam membuka tabir-tabir makrifat. Beliau memahami bahwa tidak semua hati siap menerima kebenaran yang terlalu dalam. Ada rahasia yang hanya disampaikan kepada mereka yang telah melewati ujian kesabaran, kerendahan hati, dan kehancuran ego. Namun suatu malam yang sunyi, ketika para murid berkumpul dengan hati yang dipenuhi kegelisahan batin, sebuah peristiwa terjadi yang perlahan membuka pintu menuju rahasia itu. Malam itu udara terasa lebih hening dari biasanya. Angin yang berhembus di halaman madrasah membawa aroma tanah yang lembab, seolah alam sendiri ikut menyaksikan sesuatu yang akan terungkap. Di tengah kesunyian itu, sebuah pertanyaan muncul dari kedalaman hati para pencari. Pertanyaan tentang siapa sebenarnya manusia di hadapan Tuhan. Pertanyaan tentang mengapa para wali sering berbicara tentang lenyapnya diri dalam lautan wujud ilahi. Dan pertanyaan itu perlahan mengarah pada satu rahasia yang selama ini hanya berani dibicarakan oleh para arif yang telah melewati batas-batas pemahaman biasa. Sebuah rahasia yang jika dibuka tanpa kesiapan hati bisa mengguncangkan seluruh cara manusia memandang dirinya sendiri. Rahasia tentang bagaimana seorang hamba bisa menyaksikan bahwa seluruh wujud ini sebenarnya kembali kepada satu sumber yang sama. Dan ketika rahasia itu mulai disentuh, ketika tabir pertama mulai tersingkap sedikit demi sedikit, sebagian hati mulai bergetar, karena mereka mulai merasakan sesuatu yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Sebuah kesadaran yang perlahan menghancurkan batas antara aku dan keberadaan yang lebih besar dari seluruh alam semesta. Kesadaran yang perlahan menghancurkan batas antara aku dan keberadaan yang lebih besar dari seluruh alam semesta itu tidak datang sebagai kedamaian yang lembut. Ia justru hadir seperti gelombang yang mengguncang batin. Bagi mereka yang belum siap, pengalaman itu terasa seperti kehilangan pijakan. Seluruh keyakinan yang selama ini berdiri kokoh mulai bergetar. Di titik inilah, rahasia perjalanan makrifat menjadi begitu berat. Karena yang diuji bukan lagi pengetahuan, bukan pula ibadah yang tampak di permukaan, melainkan keberanian hati untuk melepaskan rasa memiliki terhadap diri sendiri. Para pencari yang berada di lingkaran majelis Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mulai merasakan pergolakan batin yang tidak mudah dijelaskan.
Semakin mereka merenungi hakikat wahdatul wujud, semakin terasa bahwa pemahaman itu bukan sekedar konsep yang bisa diterima dengan logika. Ia seperti cermin yang memaksa manusia melihat dirinya yang paling dalam. Dan apa yang terlihat di sana seringkali bukan sesuatu yang indah. Karena selama ini manusia hidup dengan perasaan memiliki amal, memiliki ilmu, memiliki kedudukan, bahkan merasa memiliki jalan menuju Tuhan. Semua itu menjadi lapisan-lapisan halus yang membangun identitas diri. Namun ketika seseorang mulai mendekati rahasia wahdatul wujud, lapisan-lapisan itu perlahan runtuh satu demi satu. Pada awalnya, hanya muncul kegelisahan kecil, kemudian berubah menjadi kebingungan yang semakin dalam. Lalu datang sebuah kesadaran yang jauh lebih mengejutkan, bahwa selama ini manusia mungkin terlalu sibuk melihat dirinya sendiri, sehingga lupa melihat sumber wujud yang sebenarnya. Disinilah banyak orang berhenti, karena menyadari hal itu berarti menerima bahwa seluruh keberadaan manusia hanyalah pancaran yang bergantung sepenuhnya pada kehendak ilahi. Tidak ada kekuatan yang berdiri sendiri. Tidak ada kehendak yang benar-benar bebas dari kehendak yang lebih besar. Kesadaran ini seperti badai yang meruntuhkan benteng ego. Bagi jiwa yang belum matang, badai itu terasa menakutkan. Namun bagi mereka yang terus berjalan, badai itu justru membuka langit yang sebelumnya tertutup oleh kabut diri. Perjalanan batin para pencari semakin masuk ke kedalaman yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Mereka mulai memahami bahwa rahasia makrifat bukanlah tentang menyatukan manusia dengan Tuhan dalam arti yang kasar, bukan pula tentang menghapus batas antara hamba dan penciptanya. Rahasia itu jauh lebih halus. Manusia tetaplah hamba, Tuhan tetaplah Tuhan. Namun ketika hati telah bersih dari rasa memiliki diri, seorang hamba mulai menyaksikan bahwa seluruh wujud di alam ini hanyalah tanda dari kehadiran yang maha ada. Seperti cahaya yang memancar melalui ribuan jendela yang berbeda, namun sumbernya tetap satu. Di saat itulah, makna wahdatul wujud mulai dipahami, bukan sebagai teori, melainkan sebagai penyaksian batin. Penyaksian bahwa tidak ada yang benar-benar berdiri sendiri, tidak ada gerak tanpa izinnya, tidak ada kehidupan tanpa nafas yang diberikannya. Kesadaran itu datang dengan kekuatan yang luar biasa. Ia mengubah cara manusia melihat dunia, yang sebelumnya terasa padat dan terpisah, kini tampak seperti bayangan yang bergerak dalam kehendak ilahi. Namun perjalanan menuju kesadaran itu tidak pernah mudah. Ada saatnya ketika hati merasa begitu kecil di hadapan kebesaran wujud yang mutlak. Ada saatnya seorang pencari merasa seolah dirinya menghilang di tengah samudra yang tak bertepi. Di titik inilah, rahasia fana mulai tersingkap. Fana bukan berarti lenyap secara fisik, bukan pula berarti manusia kehilangan akalnya. Fana adalah keadaan ketika kesadaran diri yang penuh keakuan, larut dalam kesadaran akan kebesaran Tuhan. Ketika itu terjadi, seorang hamba tidak lagi memandang dirinya sebagai pusat dari segala sesuatu. Ia melihat bahwa dirinya hanyalah bagian dari aliran kehendak ilahi yang luas. Dan justru di saat itulah, muncul keadaan yang disebut bako, kehidupan yang kembali setelah kehancuran ego. Dalam keadaan itu, manusia tetap hidup, tetap berjalan, tetap berbicara, tetapi hatinya telah berubah. Ia tidak lagi merasa sebagai pemilik kehidupan. Ia menjadi saksi dari kehidupan yang diberikan. Inilah inti dari pemahaman wahdatul wujud yang diajarkan oleh para arif. Bukan penyatuan yang menghapus perbedaan antara Tuhan dan hamba, melainkan kesadaran bahwa seluruh wujud bergantung sepenuhnya pada yang maha wujud. Seperti ombak yang muncul dan tenggelam di permukaan laut, manusia muncul dalam kehidupan ini hanya karena kehendak yang menciptakannya. Ketika kesadaran itu benar-benar tertanam dalam hati, dunia tidak lagi dipandang dengan cara yang sama. Segala sesuatu menjadi tanda, segala sesuatu menjadi ayat yang menunjuk kepada sumber wujud yang tunggal.
Hati yang telah merasakan rahasia ini tidak lagi mudah terjebak dalam kesombongan, karena ia tahu bahwa tidak ada sesuatu pun yang benar-benar dimiliki. Semua hanyalah amanah yang dipinjamkan untuk sementara. Disinilah kebijaksanaan para wali menjadi jelas. Mereka tidak berbicara tentang makrifat untuk meninggikan diri, tetapi untuk meruntuhkan kesombongan manusia yang seringkali merasa berdiri sendiri di hadapan Tuhan. Pemahaman tentang wahdatul wujud justru membuat seorang hamba semakin rendah hati, semakin sadar bahwa dirinya hanyalah ciptaan yang bergantung sepenuhnya pada kasih sayang ilahi. Dan ketika hati telah sampai pada kesadaran itu, perjalanan makrifat tidak lagi terasa seperti pencarian yang berat. Ia berubah menjadi penyaksian yang tenang. Seorang hamba berjalan di bumi, tetapi hatinya menyadari bahwa seluruh wujud berada dalam genggaman yang maha hidup. Disitulah rahasia terbesar perjalanan ruhani akhirnya terungkap. Bahwa manusia tidak pernah benar-benar terpisah dari sumber wujudnya. Ia hanya sering lupa. Dan seluruh perjalanan panjang para pencari Tuhan sebenarnya hanyalah perjalanan untuk mengingat kembali kenyataan yang paling dalam itu. Bahwa di balik seluruh gerak kehidupan, di balik seluruh keberadaan yang terlihat di alam semesta, hanya ada satu wujud yang benar-benar berdiri sendiri. Wujud yang menjadi sumber dari segala yang ada. Dan ketika hati benar-benar menyaksikan kenyataan itu, seorang hamba tidak lagi bertanya tentang jarak antara dirinya dengan Tuhan, karena ia telah memahami satu rahasia yang selama ini tersembunyi di balik kehidupan, bahwa segala sesuatu pada akhirnya kembali kepadanya, dan sejak awal pun tidak pernah benar-benar keluar dari kehendaknya. Perjalanan memahami rahasia wahdatul wujud bukanlah perjalanan akal semata, tetapi perjalanan hati yang menuntut kerendahan hati yang paling dalam. Para arif seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengajarkan bahwa semakin seorang hamba mengenal hakikat wujud, ia semakin menyadari betapa kecil dirinya di hadapan Yang Maha Ada. Pada akhirnya, makrifat bukan membuat manusia merasa tinggi, tetapi justru menundukkan hati hingga ia memahami bahwa seluruh kehidupan hanyalah pancaran dari kehendaknya. Semoga kisah dan renungan ini menjadi pengingat bahwa perjalanan menuju Tuhan tidak selalu tentang menambah pengetahuan, tetapi tentang membersihkan hati agar mampu melihat tanda-tandanya di setiap wujud kehidupan. Jika Anda merasakan makna dari kisah ini, tuliskan renungan Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe dan bagikan video ini agar semakin banyak orang dapat mengambil hikmah dari perjalanan makrifat para wali. Sampai jumpa pada kisah spiritual berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.